Ini adalah Toyota Vios. Yes. Orang Indonesia itu banyak nganggep Vios itu adalah mobil taksi. Tapi beda. Taksi yang digunakan di beberapa taksi di Indonesia itu gunanya tuh Toyota Limo namanya. Jadi varian yang benar-benar basic dari Vios. Kayak yang sekarang tuh lagi ngetren Toyota Transmover yang versi paling rendahnya dari Avanza. Nah, kalau untuk yang Vios yang sekarang itu dia mengalami improvement atau faceliftnya itu di tahun 2018 tepatnya. Jadi bagian depan sini itu tuh berubah. Jadi dia kayak Yaris Joker yang bentuknya itu senyum Yaris ya. Nah, dia belum dapat lagi improvement yang kayak Yaris bentuknya tuh kayak muka Yaris Lexus yang baru. Dia belum. Jadi tetap di RL-nya tuh di sini. Terus lampunya itu masih halogen proyektor, lampu jauhnya, lampu sen, fog lamp. Jadi layoutnya itu bener-bener kayak Yaris yang Joker. Nah, bannya juga dia pakai ban yang sama dengan Yaris. Dia menggunakan Bridgestone Turanza dan profil bannya 195/50R16. Velgnya juga mirip-mirip dengan Yaris. Kalau kita ngomongin dimensinya itu dia sedikit lebih panjang dari Yaris karena Yaris itu kan hatchback, jadi buntutnya di belakang itu dipapas. Kalau yang sedan kan dia ada bagasi di bagian belakangnya. Nah, secara ukuran sebenarnya tuh ini termasuk ke small sedan dan pemainnya itu di Indonesia tuh sangat sedikit. Kalau saya ingat itu hanya ada dua. Yang sekarang itu hanya ada Toyota Vios dan juga Honda City yang pemain kelas sedan small di Indonesia, karena memang sedan itu kurang diminati di Indonesia. Alasan pertama adalah karena pajaknya yang mahal dan bentuk sedannya itu enggak sporty, jadi kurang diminati oleh masyarakat Indonesia yang pengennya itu mobil yang punya body kit, sporty dan lain-lain lah. Kita ngomongin kaki-kaki. Biasanya kan kalau mobil yang sedan itu kebanyakan pakai suspensinya itu double wishbone di belakang. Tapi dia sama dengan Yaris juga, dia masih basic, dia pakai torsion beam dan di depan suspensinya itu pakai McPherson. Ban dia ini sebenarnya kalau menurut saya ini agak kurang lebar ya untuk sedan. Ukuran lebarnya itu 195. Jadi benar-benar kayak persis kayak Yaris. Tapi bagusnya untuk sistem rem dia menggunakan disc brake untuk di keempat rodanya. Nah, inilah sebenarnya untuk bagian favorit saya karena di bagian belakang sini sangat terasa perubahannya dengan Yaris lagi Vios yang sebelumnya. Karena untuk di bagian lampunya ini dia bentuknya itu lebih sporty, lebih menyipit, dan ini juga berbeda dengan yang digunakan oleh Toyota Limo yang taksi itu. Kalau yang Toyota Limo itu masih pakai yang bentuk sebelum facelift. Jadi kalau kalian lihat Vios yang kayak gini di jalan itu benar-benar bukan mobil taksi, dia benar-benar sedan yang proper. Ini bagasinya, dia ada pegas. Dan bagasinya ini kalau kita bicara kapasitas, dia lebih gede daripada Yaris. Dia tuh lebih panjang tapi nggak tinggi. Jadi kalau bawa barang yang tinggi kan agak sedikit PR untuk di mobil ini. Terus di bagian sini juga dia ada ban serep. Ban serepnya dia bentuknya tuh full size, jadi nggak ada perbedaan dengan keempat roda lainnya. Di sini juga dia belum dilengkapi dengan kamera mundur. Sayangnya tuh di situ. Innova aja udah dapat improvement kamera mundur. Nah, ini untuk kap mesinnya dia cukup berat ya. Memang ya. Kalau untuk Vios itu dia rakit. Ini kap mesinnya cukup berat. Tapi memang belum ada sistem pegas. Jadi masih pakai stick yang biasa. Nah, bentuk mesinnya juga ini mirip dengan Yaris, pakai cover yang model kayak mobil F1. Ini mesinnya 1500 cc, normally aspirated, jadi nggak pakai turbo. Tenaganya itu 107 HP dan torsinya 143 Nm. Transmisinya CVT menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Sayangnya di bagian sini kan udah dicat nih, warna body catnya juga cukup rapi, ada peredam. Tapi di bagian sini nih dia tuh belum dicat, jadi agak kurang rapi di bagian sini. Akinya ini untuk mobil yang 1500 cc ini agak kekecilan.
Avanza aja nih akinya lebih besar daripada ini. Ini mirip-mirip dengan akinya Calya. Sebenarnya favorit saya di Vios itu bukan teknologinya, bentuknya, atau desainnya. Yang favorit dari saya itu adalah fitur safety. Jadi untuk mobil ini dia memiliki 7 airbag, terus ada stability control, traction control, ya start assist, dan remnya itu sudah pakai disc brake di keempat roda. Kalau kita bahas sedan itu nggak abdol kalau kita nggak bahas dulu untuk kabin di baris keduanya. Untuk pemilihan warna, dia berbeda dengan Yaris. Kalau Yaris itu kan lebih sporty, dia menggunakan warna yang full hitam. Kalau di sini dia perpaduan antara bagian hitam di bagian atas, tapi memang masih keras. Yang bagian empuk di bagian sini ada bahan fabricnya, tapi berwarna beige. Ada aksen black glossy juga, handle-nya chrome. Ada satu buah cup holder, door pocket, dan ada speaker di bagian sini. Untuk di baris kedua, ini tempat orang yang beli sedan ya, kebanyakan. Ini untuk legroom lega, nggak bisa dimaju mundurin lagi. Headroom juga lega. Ada hand grip dan ada seat back pocket di kedua tempat duduk bagian depan. Dan ini ya sama seperti Yaris juga, dia konsolnya itu agak sedikit ke belakang, jadi mengurangi fleksibilitas penumpang di baris kedua. Kalau untuk duduk di tengah, dia agak tinggi dan sandarannya ini agak keras di bagian belakang. Tapi bagusnya dia dapat headrest 3 titik, dan yang nggak dimiliki oleh Yaris, dia punya armrest di bagian sini. Ini proper sedan sih. Tuh, dia ada 2 buah cup holder dan armrestnya ini proper banget. Jadi nggak, sangat solid untuk armrestnya. Terus juga untuk seat belt dia terintegrasi 3 titik. Dan airbagnya itu sampai ke belakang. Jadi ada 7 airbag. 2 di belakang, 2 di pilar A, terus ada di setir, di depan situ, sama di dengkul pengemudi. Untuk masuk ke dalam interiornya, kuncinya itu sudah keyless marquee. Jadi sama seperti Yaris juga, modelnya tuh keylessnya itu model Toyota baru yang kayak gini. Tapi sayangnya keylessnya itu hanya ada di pintu driver. Jadi untuk pintu situ tuh nggak ada tombol keyless marquee-nya. Dia juga sudah lengkap dengan engine start. Dan kalau saya duduk di sedan, saya akan posisiin bangku ini paling rendah. Ini dia masih secara manual untuk head adjusternya dan maju mundur. Ini. Untuk setir, pengaturannya dia hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Itu membuat City itu terasa lebih proper dibandingkan Vios. Di setir, dia sudah dilapis dengan kulit, ada jahitan aslinya, ada audio steering switch, dan juga untuk pengaturan MID. Belum ada cruise control. Di bagian sini, kita coba hidupin, kontak on. Head unitnya ini kayaknya masih model yang lama. Benar banget, ini masih model yang lama, belum pakai yang model baru. Koneksivitasnya ada USB, ada AUX, ada radio, ada Bluetooth, ada Weblink, dan Miracast. Tapi belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di bagian bawah lagi, di sini ada AC yang sudah digital dan juga auto climate control. Pengaturannya lengkap sampai di fogger belakang. Dan layoutnya juga sudah kayak Toyota yang baru-baru, kekinian. Di bagian sini dia ada 2 buah cup holder. Terus untuk transmisinya dia pakai yang CVT gate type, ada mode manualnya. Dan juga ada pedal shift di untuk bagian setirnya. Terus ini ada rem parkir yang masih manual, soket 12 volt. Ini untuk armrestnya agak sedikit mundur, jadi nggak proper untuk dudukin tangan. Di sini dia sudah soft opening dan lacinya ini gede loh. Lacinya ini cukup besar. Dan untuk instrumen cluster di sisi kiri dia ada RPM, tachometer, dan juga MID. MID ini diatur oleh tombol yang di sisi kanan setir. Dia ini sama ya, mirip-mirip dengan Yaris. Jadi untuk MID-nya sudah sangat lengkap. Nggak kayak Innova yang tipe G itu cuman
ada trip meter AB odo, udah itu aja. Ini setirnya juga bentuknya juga lumayan sporty. Untuk lampu bagus, dia sudah auto, tapi untuk wiper dia belum auto. Di bagian atas ini sun visor, dia ada kaca tapi belum ada lampu. Lampunya ini masih halogen. Di bagian sini juga ada kaca dan nggak ada lampu. Oke, kesimpulannya Vios itu merupakan pilihan small sedan yang di Indonesia. Ya memang nggak banyak pilihan, hanya ada Vios dan Honda City. Tapi Vios itu saya bisa bilang dia menawarkan fitur safety yang sangat lengkap terhadap penggunanya, dan juga fiturnya itu juga cukup memadai untuk zaman sekarang. Tapi memang untuk bagian kayak head unit dan juga posisi mengemudi memang nggak sporty mobil ini. Harganya sendiri ini udah di atas 350 jutaan. Dan buat teman-teman yang lagi cari mobil Toyota bisa kunjungin Tunas Autograha. Yang suka dengan video ini silakan klik like dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @iqbal_pr26. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.